Diawali dari seorang wanita yang sedang berjalan sendiri di malam hari. Tiba-tiba seseorang muncul dan menyekapnya. Setelah sekian lama polisi baru menemukan mayat wanita tersebut yang sudah membusuk, karena pada saat itu belum adanya teknologi yang mendukung untuk penyelidikan. Polisi hanya mengandalkan pengakuan dari orang-orang yang dicurigai telah membunuh korban. Namun dari sekian banyak orang yang diduga telah membunuh korban, tidak ada satupun yang ditetapkan sebagai tersangka. Keesokan harinya mayat seorang wanita kembali ditemukan. Polisi tidak menemukan sidik jari apapun pada korban. Seorang polisi yang biasa dipanggil Inspektur Park, menceritakan kejadian tersebut kepada istrinya. Sang istri yang mengetahui cerita tentang seorang pemuda yang mengikuti korban sebelum kejadian pembunuhan tersebut terjadi. Pemuda tersebut bernama Kwang Ho merupakan orang yang memiliki keterbelakangan mental. Mendengar keterangan dari istrinya, Inspektur Park bergegas untuk menemui Kwang Ho. Mereka pun langsung menginterogasi Kwang Ho. Kwang Ho hanya menjawab jika ia tidak membunuh siapapun. Selain itu polisi bahkan juga sampai melakukan kekerasan kepada Kwang Ho, agar ia mau mengakui pembunuhan tersebut. Seorang detektif yang juga menangani kasus tersebut, melihat tangan Kwang Ho. Dari tangan Kwang Ho detektif mengetahui jika ternyata Kwang Ho tidak dapat untuk memakai sumpit dengan benar. Dan meyakini jika Kwang Ho bukanlah pelakunya. Keesokan harinya mayat seorang wanita kembali ditemukan. Polisi menemukan jejak kaki yang diduga adalah jejak kaki tersangka. Namun, jejak kaki tersebut akhirnya hilang ketika traktor melewati tempat tersebut. Salah satu polisi wanita memberitahukan jika ia sering mendengar lagu yang sama saat terjadi pembunuhan. Karena saking putus asa mencari pelaku pembunuhan, Inspektur Park mendatangi seorang dukun dengan tujuan untuk mengetahui siapa pelaku pembunuhan tersebut. Setelah dari menemui dukun, Detektif Park datang ke tempat penemuan mayat tersebut dan melakukan ritual sesuai dengan yang dikatakan dukun, yaitu mengambil tanah di tempat tersebut dan meletakkannya di atas kain. Ia meyakini setelah tanah tersebut kering akan membentuk wajah pelaku pembunuhan. Saat mereka melakukan ritual, seseorang tiba-tiba datang. Mereka bersembunyi dan melihat apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Orang tersebut melakukan sesuatu yang aneh, yang membuat polisi curiga, dan menangkap orang tersebut. Ia adalah seorang laki-laki yang haus akan seks, dan tidak mendapatkan kepuasan dari istrinya. Laki-laki ini juga menceritakan sesuatu yang ternyata hanya ada di mimpinya. Detektif yang memperhatikan dari luar, tiba-tiba penasaran dengan ceritanya tentang hantu di toilet sekolah. Detektif pun datang ke toilet yang dimaksud oleh laki-laki tersebut. Di sana ia bertemu dengan seorang perawat. Perawat menceritakan kepada detektif jika ia sering mendengar suara wanita menangis di rumah yang tinggal tidak jauh dari toilet tersebut. Detektif yang penasaran mendatangi rumah tersebut. Namun wanita yang tinggal di rumah tersebut ketakutan dan langsung mengunci pintu rumahnya. Maka dari itu seorang polisi wanita yang membujuk Suyong untuk bercerita. Polisi juga merekam pembicaraan mereka sebagai bukti. Suyong menceritakan apa yang terjadi kepadanya. Ia hampir saja menjadi korban pembunuhan seseorang yang sama dengan wanita-wanita yang ditemukan yang menjadi korban pembunuhan. Berdasarkan keterangan Suyong, ia tidak melihat wajah pelaku, ia hanya merasakan tangan dari pelaku yang gitu lembut. Dari keterangan Suyong tersebut, detektif memeriksa tangan dari Baekhyun, dan menyimpulkan jika Baekhyun bukanlah pelakunya. Pada malam itu polisi digegerkan dengan tanda-tanda jika ada korban yang akan dibunuh malam itu. Dengan tanda malam tersebut turun hujan, serta radio memutar lagu Sad Letter sama seperti kejadian pembunuhan sebelumnya. Mereka tampak panik, dan berusaha untuk menghubungi petugas yang lain. Namun sayangnya, petugas yang dihubungi tersebut sedang pergi untuk menekan demonstrasi terjadi di kota lain. Benar saja keesokan harinya mayat seorang wanita kembali ditemukan. Dari tubuh korban dokter forensik menemukan biji buah persik pada van korban.
Setelah dihitung-hitung berjumlah 9 biji. Selain itu juga ditemukan sperma milik pelaku yang tertinggal di pakaian korban. Karena hal tersebut polisi mencari tahu identitas dari orang yang telah meminta lagu tersebut untuk diputar. Setelah mengetahui identitas dari orang yang telah request lagu tersebut, mereka mendatangi rumah orang yang bernama Kyung Hon yang diduga telah melakukan pembunuhan. Namun, di rumah tersebut sedang tidak ada orang. Tetangga Kyung Hon memberitahukan jika Kyung Hon sedang bekerja di pabrik. Mereka pun langsung bergegas menuju pabrik di mana Kyung Hon bekerja. Mereka pun berhasil bertemu dengan orang yang bernama Kyung Ho. Di kantor polisi awalnya detektif mencoba untuk merasakan tangan dari Kyung Hon. Ternyata tangan Kyung Hon lumayan lembut. Polisi menginterogasi Kyung Hon tentang request lagu yang diputar tepat saat terjadi pembunuhan. Kyung Hon hanya menjawab jika ia bukan salah satu dari mereka. Karena tidak percaya dengan keterangan Kyung Hon, detektif diam-diam mengawasi Kyung Ho dari jauh. Namun, detektif ketiduran. Saat terbangun, detektif sudah tidak melihat Kyung Ho di tempat tersebut. Kyung Ho sudah pergi dengan bus. Dan detektif gagal untuk mengikuti Kyung Ho. Mereka merasa lelah dengan kasus tersebut, yang penuh dengan tanda tanya dan tidak terbongkar. Mereka memutar rekaman keterangan dari Suyong. Mereka akhirnya mengetahui jika Kwang Ho adalah saksi mata yang melihat langsung korban dibunuh. Mereka pun langsung bergegas untuk menemui Kwang Ho, untuk mengetahui siapa pelakunya. Mereka menunjukkan kepada Kwang Ho foto Kyung Ho namun, karena keadaannya, Kwang Ho tidak bisa memberi informasi secara tepat. Tiba-tiba sekelompok orang datang menyerang mereka. Kwang Ho kabur dan berdiri di tengah rel kereta yang mau melintas. Polisi berusaha untuk memanggilnya agar ia pergi dari rel tersebut. Namun, akhirnya Kwang Ho tertabrak oleh kereta tersebut. Keesokan harinya mereka mendatangi dokter forensik untuk mendengar keterangan langsung dari dokter tersebut. Dokter menunjukkan bukti dari sperma tersangka yang ditemukan pada pakaian korban. Menurut dokter DNA dari sperma pelaku adalah satu-satunya cara untuk mengetahui siapa pelakunya. Malam itu seorang siswi sedang berjalan sendirian. Seseorang sedang mengintainya. Siswi tersebut menjadi korban selanjutnya. Dengan tangan yang diikat, ia membawa siswi tersebut. Keesokan harinya siswi tersebut ditemukan tewas oleh polisi. Detektif yang melihat korban, membuatnya sangat marah. Dan bergegas menemui Kyung Ho di rumahnya. Detektif sudah tidak peduli lagi, Kyung Ho adalah pelakunya atau bukan. Detektif terus menghajar Kyung Ho. Tiba-tiba Inspektur Park datang dan memberitahu detektif jika hasil DNA pelaku sudah keluar. Detektif pun membaca hasil dari tes tersebut. Ternyata hasil tes tersebut menunjukkan jika Kyung Ho bukanlah pelakunya. Namun ia tidak percaya dan menganggap ada yang salah. Hingga ia menembakkan berkali-kali ke arah Kyung Ho yang sedang berjalan. Untung saja Kyung Ho tidak terkena oleh tembakan tersebut, dan melanjutkan perjalanannya. Sampai di akhir cerita tidak ditemukan siapa pelaku pembunuhan tersebut. Sungguh ending yang sangat membangunkannya.